dinten ingkang saestu napa menika nikmat ingkang ageng kangge kula pribadi inggihipun deripun kanthi dayapun Allah kanthi pitedhahipun Allah kula saged sowan silaturahmi kalian Bapak Ibu dan sedherek kula ingkang tresnani memiliki amargi sampun sawetawis wekdal gitu Pak Samirin Ngastri Mbak Wir ya ini kula ndhawuhi kula sowan mriki niku pun sawetawis dan nek 3 tahun kira meneh gitu lah pandemi kan pun meh tahun kok lah ndhawuh sak derenge niku berarti mungkin 3 tahun aja nyatane pun main Allah dereng ngaparengaken nggih dereng saged sowan. Nah, amargi Allah ngaparengaken alhamdulillah nggih jalaranipun wonten kemawon. Nggih. Dipun wiwiti kala dinten apa niku dinten acara? Kala Sabtu nggih. Pinanggih wonten munduhan 3 menhare lajeng menghentikan, nah itu cobi pakai kapan-kapan kalau tak soan insyaallah berarti nopo Selasa. Nah Selasa gelombang malamnya kan targetnya pun yang 300-an dibagi kali. Nah kelompok pulau kalau Selasa mlebet dinten iki boten dan nah oke masuk Selasa ketinggalan pas kosong. Ini kalau dari matur Pak Samirin kan, malah Pak Samirin ngebel ini. Saya itu dagang napa niku binaan putih jenis Karang Tengah, Kacangan dan jenis luar Jawa, jangan jembriku sinten luarnya itu jangan. Dari kok dari itu kok saya itu berarti kan pesen aku kok mau ngerasa jadi kalau gandeng pas dia puasa alhamdulillah dia insyaallah nanti santan bersukannya ya Bapak Ibu lah sedherek yang tresnani mbok menawi Bapak Ibu lan sedherek warga mriki ingkang mbok menawi nggih enggal napa Desundi mbok menawi dereng tepung kula. Nggih, mbok menawi dereng tepung kula. Mila saderengipun lawan kakak kula matur taruh rumiyin. Sanipun mengke paham. Ini boten kenal malah batin tok. Sapa kaya pripati-pati mengisi nang ngene iki. Ngoten nggih ya. Nek Pak Samirin kan jelas Kiai Sumberlawan, Ketua Cabang Sumberlawan 1 ya toh pun senior kula menika panjenenganipun kula nderek tepung nami kula Pak Agus kompletipun Agus Suhono griya kula Gemolong ingkang Pak Kaur kemana Ustaz? Pak Purnomo mungkin Kaur kelurahan Gemolong. Pun kenal kula dereng ya ta. Padahal nggih, kula nggih dari selanjutnya padahal kaur kula. Nggih, lurahe ganti enggal. Nggih, nek nggih pun kenal kula lurah jenengan sing enggal niki. Mas Fauzan nggih, Pak Fauzan nggih. Kalau pas vaksin kok panggih. Kula nggih lawan tembakmu. Kula penasaran dengan jenengan Pak, tadi kula kenal lagi. Kula penasaran dengan jenengan tuh. Jenengan sinten? Kula iki asisten ajudan Bupati Bu Yuni. Oh. Dari kamu kula suatu jenengan, oh ya rapal Mas Amina punten. Terus sedulur akeh Mas Fauzan. Terus lurah ingkang dipun gantos Pak sinten Karya to. Nah niku malah murid kula. Nah
murid kula STM Sakti Gemolong. Lah nggih bisa ya ra ngerti lho, kula murid jenengan Pak. Nggih. Nika ngapunten nggih. Griya kula Gemolong Kauman RT 8. Terus Kidul Taman Kota, Kidul Perumnas Gemolong Permen. Nggih, ngajeng MI ini lah. Ngajengan tindak kaur kelurahan nanti ya sosok tindak daerah. Kaur apa nih? No? Pemerintah. Kalau ngajeng MI itu gen air minum, nanti betul banjir kan minum Sulang Tirtasari lah niku niku. Nggih. Lajeng ngaos kula wonten cabang Gemolong Sundal. Majelis Wetan Peken nika. Nggih. Lajeng menawi wonten MTA wonten majelis nika wiwit taun pinten Supen to. Menika dipun paringi amanah minangka ketua perwakilan Kabupaten Sragen. Nggih. Menika amanah dengan kula imban terus minangka ketua perwakilan. Nggih. Menika pramila nggih menawi wonten binaan ingkang ngersakaken dipun resmaken ngaten janipun nggih wajibanipun ketua perwakilan kangge ngecek, kangge klarifikasi, kangge napa menika mangertosi kawontenan kegiatan. Gitu. Menika. Nah, ibarat itu kalau mbiyen pun anu nggih, pun ngendika nek siap diresmake nggih. Siap diresmake sebagai cabang baru, cabang resmi maksud kula. Terus cabang Sumber Lawan 4. Ada? Siap dereng? Wargane siap dereng? Pengurusnya? Insya Allah siap ya. Padahal terus karena majelis di wilayah ini kok, gitu. Kita syukuri, ya. Merugi ngaten ada syarat-syarat untuk menjadi cabang resmi di MTA. Ada, ya, ada syarat-syarat. Di antaranya syarat-syaratnya adalah sudah ada kegiatan yang nyata, kegiatan yang jelas dalam bentuk binaan, ya, resmi, binaan jelas gitu, ya, dengan ketentuan satu, ada sekretariatnya. Jadi enten nggone sing pasti dimanapun monggo, begitu lah. Dengan alamat jelas. Ini kan jelas di sini alamatnya. Apalagi alhamdulillah pun tempatnya sendiri. Tuh. Kemudian yang kedua pengurus, ada kepengurusan yang siap untuk mengelola atau menangani cabang itu secara serius. Mestinya mengikuti aturan majelis. Ketiga, warga, ada warga yang warga real. Ya, kalau jumlah tidak ada ketentuan, misalnya harus 100, harus 70, harus 50, harus 40, harus 30, tidak ada. Ya, tapi ada warga yang real. Warga real itu warga yang ikut binaan dan tidak ganti-ganti. Jadi misalnya dilaporkan warga yang binaan itu jumlahnya 50 orang, ya 50 orang itu daftar itu aktif di dalam mengikuti binaan itu, bukannya 50 kok buka ganti dino iki ganti sing 5 renek, besok 5.000 coba 5 renek nanti kebiayaan, tidak begitu.
Jadi kalau sudah terdaftar binaan 50 orang misalnya, itu 50 itu aja. Nah, itu yang dimaksud dengan warga peserta binaan real. Ya, nih. Kemudian yang berikutnya sanggup mengikuti atau mentaati ketentuan atau nizam aturan majelis. Nah, itu sanggup diatur. Diantaranya contoh ya, pengajian harus mengadakan kegiatan pengajian seminggu sekali atau 1 pekan sekali secara rutin. Tuh. Kemudian yang kedua, pengisian harus diatur oleh atau mengikuti ketentuan dari pusat. Jadi kalau ada istilahnya guru darah yang ditugasi itu, ya itu tidak boleh sembarangan mendatangkan guru darah semuanya sendiri. Biar ada variasi gonta ganti, tidak boleh. Contoh di sini yang ditugasi Pak Samirin oleh Pak Hardi. Nah itu tidak boleh ganti-ganti. Kalau toh ganti itu harus ada koordinasi, harus izin, harus misalnya minimal sepengetahuan Pak Samirin ataupun Pak Hardi. Termasuk kalau Pak Suwanso ini kan kok jelas sekali Pak Samirin. Ya. Namun kelangsan pulau ya disampaikan sebagai guru daerah, juga sebagai pengurus perwakilan, sehingga justru kedatangan saya ya terpikir soal pikir itu sebenarnya suatu tidak perlu dipermasalahkan, izin Anda waktu dunia malah mantu, malah bina, malah bimbing, nggak gitu. Ya, tetapi kalau misalnya ada orang lain guru misalnya orang lain karena ben variasi, ben penyegaran diisi guru orang lain tanpa koordinasi tidak boleh. Nah, itu aturan majelis. Okay. Kemudian dalam kegiatan itu ada presensi, wajib presensi. Bila saya minta untuk calon pengurus binaan di sini, ya, itu ada semacam apa istilahnya kalau dalam di sekolah itu ada buku induk daftar warga, buku induk yang jelas. Kemudian ada presensi, jadi dibuat laporan. Itu aturan yang harus kita ikuti. Kemudian pengajian rutin jelas, terus dihidupkan kelompok. Kelompoknya pun jalan dereng. Bapak-bapak pun jalan dereng. Bapak-bapak sementara ini 3 minggu satu kali. 3 minggu satu kali. Sekali. Nah, mungkin ditingkatkan 2 minggu sekali. Karena sementara ini sebagian ikut kelompok rutin di Muda 3 dan di Sebelah 1. Dan mungkin insya ditingkatkan 2 minggu sekali, yang lebih intensif. Dengan bagi berapa kelompok? Sementara masih gabung dan ibu-ibu, jadi 2 bapak dan ibu. Itu. Ya, monggo nanti kelompok dihidupkan harus itu. Ya. Nek kelompoknya kalau enggak untuk kebersamaan, untuk kontrol, untuk tawasul hak, tawasul sopir, untuk pengamalannya tidak real. Nah, karena justru kita ngaji ini kan tujuan kita belajar Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, dan menjalani hidup secara Islami. Kita bisa mempraktekkan hidup secara Islami itu diantaranya justru mulai dari kelompok itu, kegiatan kelompok itu. Oke, ya jenengan kali keluar lebih, beliau pun gemolong, ya. Betul tapi jenengan Pak Samirin mawon untuk koordinasi, untuk ketemu, untuk dan sebagainya sebenarnya juga tidak mudah kok. Apa mulai jenengan kali keluar gemolong. Maka kelompok itu nanti dibentuk atau dibentuk kelompok itu yang domisilinya dekat. Anggotanya bisa 10, bisa 9, bisa 11, bisa 8 dan sebagainya, monggo yang domisilinya dekat. Tujuannya apa? Supaya bisa mewujudkan ta'aruf, tafahum, takabul, ta'awun.
Tuh. Gitu. Lah menawi kelompok ikut tebe-tebe ketemu ning gaming nang ngaos ngeten kita, ya nggak maksimal. Gitu. Saat ketemu di sini tidak mungkin akan berbicara panjang lebar, berbicara detail tentang kebersamaan, bagaimana kondisi keluarganya, ya kesehatannya, ekonominya, pekerjaannya, sekolah anak-anaknya dan sebagainya nggak mungkin. Tapi kalau ketemu dalam kelompok akan ditanya bagaimana saudara, bapak dan saudara kondisi keluarga. Nah, mungkin ada yang laporan, anak saya sakit apa? Nah ditanya, jadi merasakan belum? Sudah sakitnya apa? Menurut dokter bagaimana? Kalau belum sebabnya apa? Loh gitu. Itu nanti akan bisa dibicarakan di kelompok itu. Nah, gitu. Kemudian setiap ada masalah yang terjadi pada anggota atau warga di kelompok itu, usaha semaksimal mungkin diselesaikan di kelompok. Kalau tidak bisa dikembangkan dengan kelompok lain, tidak bisa diangkat ke cabang, cabang nggak bisa dinaikkan ke perwakilan. Nah, gitu. Itu penting atau niku. Ya, kemudian ada yang maka di absen itu penting. Absen itu bukan untuk medeni. Bukan medeni nek rambutku bermedi, tidak. Maka ada di antara saudara kita ada yang tidak setuju dengan ngaji kita pakai sistem absen itu. Dia mengatakan ngaji kok di absen baca sekolah baik. Ada. Padahal kalau kita mau berpikir, mau merenung, mau mencermati, ya, kegiatan kita ngaji sore ini dengan anak sekolah formal umum itu beda, jauh berbeda. Perbedaannya apa? Kita ngaji sore ini yang kita ngaji Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah kita yakin akan membawa keselamatan, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kalau kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Gitu. Jadi yang kita kaji itu jauh lebih penting daripada sekolah umum sewu. Berapa ngarani sekolah umum tak penting, bukan begitu? Ya. Kalau nggak pegawai negeri, kalau nggak pensiunan guru, bahkan pensiunan kepala sekolah SMA negeri Sumberawang ya. Tapi ngaji ini menurut saya jauh lebih penting dibandingkan sekolah SMA negeri, SMP, negeri SD. Karena apa? Sekolah umum itu maaf yang dicari memang ilmu, tapi pokok ijazah. Oh, ya tak? Saat ini lulus SMA negeri Sumberawang, no ranking siji. Wes lek pinter dhewe lek mulai. Burun betul. Betul burun mesti. Lah ijazah budi Pak Rakai. Rakai ijazah. Nek wis kowe pinter dhewe kowe, biji melok dhewe. Ndak mungkin mau. Nah, gitu loh. Bisa digoleki kuwi kok. Ijazah terus kowe kok daftar ke kuliah untuk sarjana, coy samene, gue golek gawean. Gue golek gawean untuk kedudukan, untuk blonjo. Ingat banyak orang yang kedudukannya tinggi, blonjone gede, justru mengantar dirinya masuk penjara, gitu kan? Nah, itu bedanya di situ. Jadi pendidikan umum ini kalau nggak hati-hati, ya bisa membawa kepada kebaikan, tapi juga ada peluang untuk membawa kepada kehancuran. Dicontohin kok, sekolah pintar SMA, terus kuliah, sarjana, kerja gawe, punya kedudukan pangkat, gaji tinggi, gitu. Ngerti-ngerti goni rambi orin nang KPK, Nah, kalau dia tidak punya ijazah sarjana, mungkin tidak malah raker di penjara mungkin. Tapi kalau kita ngaji Quran dan Sunnah, insya Allah kita yakini sesuai dengan sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada wahai umatku dua perkara, dan kamu dijamin tidak akan celaka selamanya dunia akhirat apabila kamu berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Nah, kita ngaji ini dalam rangka kembali belajar Quran dan Sunnah. Berarti kalau kita ngaji dengan sungguh-sungguh,
serius, kita mau menjadi mengerti, kita paham, kita yakini, kita amalkan, dijamin pasti tidak celaka, pasti bahagia dunia akhirat. Oh, mata itu yang mengapa ini ada kemalahan sing ngaji kok diabsen. Kalau tak sekolah wae, ora mungkin ini berarti. Ya. Ini harus kita pahami. Ya. Tuh, bila nidom di majelis diabsen, tertib, sungguh-sungguh kelompok. Ya, orang Nasrani aja dulu di daerah Sidoarjo ada peresmian di cabang daerah Sidoarjo Terukan itu. Bilang Lubunetan. Ya, yang memberi sambutan Pak Camat Nasrani. Sebelumnya dibacakan selayang padang tentang MTA binaan kemudian yang diresmikan itu. Ya, saat sambutan Camat Nasrani itu mengatakan kunci, nah ini mengatakan salah satu kunci keberhasilan MTA di dalam mewujudkan kegiatan yang luar biasa ini. Salah satu kunci yang mau menjadikan MTA baik, kompak dan sebagainya kebersamaannya hebat itu dimulai dari kegiatan kelompok. Itu Camat Nasrani ini sehingga tidak begitu. Maka kelompok penting ini jangan dianggap tidak penting. Ya rumahnya dekat-dekat, ya ada apa kan? Ya, tetangga yang dekat itu yang menjadi saudara. Kalau saudara nasabnya jauh, nah itu, monggo itu, ini ketentuan bila kalau soal contoh nikah, alhamdulillah, larasan belum lama ini Al-Ustadz juga menghimbau supaya perwakilan menginventarisir ya binaan-binaan calon cabang yang siap diresmikan, karena kita tidak tahu sesuai melihat situasi dan kondisi bisa jadi nanti diadakan peresmian secara bersama dengan cara atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Ya, kita tidak tahu kalau nanti mungkin ada keputusan diresmikan secara virtual misalnya, ya online misalnya, atau mengadakan kegiatan bagaimana kita belum tahu. Tapi beberapa saat yang lalu ya Ustaz Khalid Sebuah Al-Sembu mengimbau atau pengurus pusat sudah mengimbau pengurus perwakilan supaya menginventarisir binaan-binaan yang siap diresmikan. Nah ini gambaran ya, monggo. Kemudian untuk kegiatan pengajian, alhamdulillah benar Bon. Ini kan dah rutin setiap Selasa dan jadi seminggu sekali. Alhamdulillah. Dan masuknya sore. Karena apa? Ada bina yang masih masuk. Kemarin itu datang ke tempat saya, kemudian ada. Di antaranya masuknya masih 2 minggu sekali. Alasannya karena ngaji di cabang lain. Termasuk ini maaf, mungkin di antara Bapak Ibu dan saudara ngaji di Sumberlawan 1 mungkin kita. Nah, alasannya itu. Jadi karena sudah ngaji di Sumberlawan 1, maka binaannya masuk 2 minggu sekali. Karena nanti kalau seminggu sekali, berarti nanti dua hari atau setiap minggu atau setiap pekan ngajinya 2 kali. Dan akhirnya kok jadi kan napa niku pengen segera diresmikan apa enggak, pengen konsisten apa enggak. Panjenengan sebagai perintis ngaji di cabang lama, kemudian merintis di calon cabang baru, konsekuensinya seperti itu. Besok kalau sudah diresmikan, jangan boleh pilih satu tempat, bertahan di cabang lama atau pindah ke cabang baru. Nah gitu. Gitu. Seperti ini misalnya ya, ada yang ngaji di cabang Mondoan di Pare ya. Nah itu ada yang ngaji di sana. Kalau di sini seminggu sekali berarti jenengan sini 2 kali. Pare maksudnya apa? Kamis. Berarti kan Selasa ngaji di sini, Kamis ngaji di Pare. Wah, itu ada konsekuensinya, itu namanya bina, namanya perintis. Nah nanti kalau sini sudah diresmikan cabang Sumberlawan 4 dengan boleh pilih. Kalau tetap bertahan ngaji di Pare monggo,
pindah di sekolah 4 monggo, ikut dua-duanya monggo, tapi status kesesuaiannya hanya satu tempat. Nah, kalau menetap di Pare, penjang di sini sebagai mustami. Kalau menetap di sini tetap di Pare juga masuk di sana sebagai mustami, tidak boleh menjadi warga ganda di dua cabang. Dan ada tuh, jadi konsekuensinya seminggu ngaji 2 kali ya apa-apa, malah bagus nih. Ya dah. Kalau bagus duit itu, duit keren aja. Teko-teko, yakinlah kita, itu lihat aja namanya bina. Terus ada yang masuk malam, saya sarankan masuk sore, bang. Karena sonten do kerja pak, apa ini semua orang kerja. Dan sonten do kerja pak. Saya buat tanggal, nopo enten tiang saya buat kerja. Kabeh wong kerja. Ini termasuk untuk testis sejauh mana warga binaan penjaringan itu sungguh-sungguh ngaji, ya kan? Sungguh-sungguh, mujadahnya kelihatan nanti di Leboki sore. Karena apa? Ngaji ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini suatu kebutuhan. Seperti penjaringan kerja itu suatu kebutuhan untuk dapatkan uang. Nah ngaji ini dalam rangka suatu kebutuhan untuk mencari bekal keselamatan dunia akhirat. Nah, gitu loh. Jadi untuk duit belum mesti nyelamatkan kok. Ya, duit itu bisa juga mencelakakan malah. Nyatanya itu duit kena butuh kupil goblok malah. Tapi kalau kita dapat ilmu agama, Quran dan Sunnah pasti menyelamatkan. Nah, coba ini untuk ngetes. Masukkan sore kalau ada. Ya, insyaallah dia siap. Langsung dipindah saudara. Dan nanti kalau diantara yang masih kerja nanti biar menyesuaikan. Dia menyelesaikan. Fotonya pun ngaji ini pun merupakan kebutuhan, yakinlah. Ya nanti dia menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan akan gitu. Yang kedua gitu, siap contoh. Masalahnya apa? Nek masuk itu lalu, mikir sok monggo, tiba ayo monggo setelah kerja, timbangannya turun sore. Apalagi kalau sudah kerja sehari capek, ngaji kali. Ngantuk lah, itu sama kebui, ilmu ini masuk. Nah ini, itu termasuk nitom itu, termasuk bagaimana kita menumbuhkan semangat, ya, mujahadah warga, ya, di samping istiqomah harus kita jaga. Ini nanti jadi ngaji tenanan menjemput timbangannya orang. Kita tidak butuh kuantitas, ya. Misalnya di sini warganya berapa nih yang terdaftar? Yang terdaftar untuk putra ini sementara 18. Ya, putri. Untuk putrinya itu 2. Kalau dulu itu saya ingat saya catat putra putri sekitar 50. Nah, kita tidak butuh, kok guru saya kan jadi guru 100 menunda, bukan. Berapapun namanya yang penting mujahadah istiqomahnya. Ini yang pokok, gitu. Ya, saya kira dengan panen kacang, ya, panen kacang rongsak, ning kopong, gabung orang yang sini, ya, sehingga digiling mong entuk taruhlah entuk 3 kilo. Ya, rongsak gede digiling jadi ini wasi mengentuk 3 kilo. Tapi dengan panen kacang sak-sak digiling isine 5 kilo. Pilih sing rongsak apa pilih sing sak-sak? Oh, nah, pilih sing sak-sak ning mentes gitu loh. Jadi kita tidak mengejar JMTA pengajian itu butuh jumlah yang besar, jumlah warga yang banyak, cabang perwakilan yang bukan itu. Apa kalau memang tidak ada isinya orang mentes, maka kita mementingkan kualitas, gitu. Jadi kita menjadi orang yang ngaji itu betul-betul, ya nanti di dalam ada tata tertib majelis itu kalau tidak perlu nomor 3. Itu warga ngaji harus siap mengamalkan hasil ngajinya, ya, mengamalkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari
secara pribadi, keluarga, dan masyarakat dimanapun berada. Berusaha harus mengamalkan hasil ngaji, bukan mengkatek ilmu pengertian. Karena kalau berhenti pada ilmu pengetahuan sebelaka, tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Kita sudah sering diingatkan al ilmu bila amalin kasajaru bila samarin. Ya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jenengan nanti gedang berbuah tok aja dinopo. Saya kita nggone 100 ini sembayangan. Nah di situ pada berbuah, wah seneng lu betok wayangan. Biasanya kita sembayangan berbuah apa? Padahal nanti pisang tujuannya panen pisang, lalu kok berbuah. Awal ilmu bila amalin kan makhluk bila kafalin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti lebah yang tidak bermadu. Penjenengan ngingu tawan glodok orang yang ngadunin toplok gopok malah kalau itu menutupi nggak ada gunanya. Solo kewe buka kan gitu. Itulah. Maka ngaji kita kualitas bukan kuantitas. Kalau memang kuantitasnya meningkat, jumlah banyak, ya toh, papua berkembang dan sebagainya, ya alhamdulillah. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Nah, jadi nek kagungan kacang sak digiling dari 5 kilo, nek rong sak itu ya 10 kilo. Nah, dan kalau sak digiling 5 kilo kok, ya toh, karena sing duwe rong sak digiling malah 10 kilo. Berarti kopong kacangnya, kan gitu. Gitu. Si A duwe kacang sak digiling 5 kilo. Si B duwe kacang rong sak digiling malah 10 kilo. Nah, berarti kacangnya si B itu kopong. Lah kalau bisa si A punya kacang sak digiling 5 kilo, si B punya kacang rong sak digiling 10 kilo lagi. Tuh. Artinya antara kuantitas dan kualitas oke. Jumlah banyak alhamdulillah. Dengan makin bertambahnya cabang, perwakilan cabang dan warga ngaji yang makin banyak, ini alhamdulillah kita bersyukur. Itulah kebenaran, itulah petunjuk, itulah hidayah Allah yang berbicara. Dan menambah keyakinan pada diri kita, insya Allah jalan yang kita tempuh, jalan yang kita pilih, jalan yang benar. Nah gitu loh. Karena fitrahnya manusia itu yang dicari adalah keselamatan. Fitrahnya manusia lahir dengan keadaan tauhid, bertauhid. Fitrahnya manusia yang dicari adalah kebahagiaan hidup, itu fitrah. Maka kalau ada ngaji itu kita yakini, ngaji Al-Quran kita yakini membawa kepada keselamatan, kebahagiaan hidup. Nah, makin banyak ikut ngaji berarti insya Allah jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Itu alhamdulillah begitu. Banyak rombongan gerombolan orangnya kualitasnya malah kok kan gitu. Nah itu monggo, ya. Maka kita syukuri ngaji, tidak usah kecil hati jumlah, ya. Mungkin ini pelaturnya kalau bolong gelombang yang baru 300-an itu satu gelombang. Padahal bolong kan berapa gelombang ya? Oke. Cabang jirapan, masaran, buat sekolah itu hampir 400 satu gelombang. Cabang itu yang cabang yang sepuh, kampung itu hampir 400. Kalau terdapat tunggal yang maksudnya juga besar, cukup. Ya. Nah terus karena ini pandemi dibagi dua. Ibu-ibu sendiri bawa sendiri, masuk 2 minggu sekali sementara ini. Terus molongnya itu di Paru. Nah, kita maaf kalau tadi dilaporkan di Mas di section bener, jadi sekitar sampai Kalau sudah pernah direkam lagi biar jelas, di absennya gitu, absennya jelas, gitu. Nah, ini kita tidak usah kecil hati jumlah. Wah ngaji yo kurang tambah yo, tidak masalah, ya. Tidak masalah, karena kita ngaji untuk diri kita sendiri. Dan justru kita termasuk orang yang bersyukur karena kita orang yang termasuk mendapat hidayah Allah. Ngatasi urip dan sumber lawang. Kayak wajib ini, ngatasi urip dan sumber lawang. Ngatasi urip dan gemolong. Ngatasi urip dan Sragen. Jauh dari Arab, jauh dari masa kenabian. Tapi Allah masih
apa ini dengan kasih sayangnya memberi hidayah kepada kita, kita mendapatkan warisan Nabi, kita mendapatkan apa ini hidayah untuk mau ngaji Quran dan Sunnah, ya, menjadi orang Islam. Ini karena Allah, ya. Karena kita yakin orang yang mendapat kebahagiaan itu, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian, atau orang yang takwa di antara kalian. Kalau tidak takwa berarti gitu loh, berarti kita tidak mendapat kebahagiaan, kita tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kalau tidak takwa, nah gitu loh. Lah syarat takwa itu kan ada beberapa itu. Syarat menjadi orang takwa itu kan diantaranya ada yang ilmuwan mengatakan 5. Syarat takwa, syarat menjadi orang takwa, ya, yang dijanjikan Allah akram, mulia di sisi Allah itu lah. Ya nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, kan gitu ya. Nah ini 5 ini harus ada pada orang yang ingin menjadi orang takwa, ya, untuk mendapat kemuliaan tadi, ya. Ini kriteria apa ini, syarat-syaratnya menjadi orang takwa. 1, harus Islam. Jadi ojo ngimpi nek orang memeluk agama Islam kok jadi orang takwa, ojo ngimpi. Karena apa? Agama yang diakui Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sudah, orang Islam ya ojo ngarep-arep. Selamat, ojo ngarep-arep dadi wong takwa. Itu kalau tidak Islam. Sudah. Dan yang kedua harus meningkat, ojo mandek Islam, tapi meningkat jadi orang yang beriman. Orang Islam dan beriman itu tingkatannya lebih berkualitas, lebih tinggi orang yang beriman. Ya, ya nanti dibaca itu karena waktu nanti saya jauh karena waktu. Ya kita terlalu malam nanti atau terlalu sore karena cuacanya kayak gini. Nanti dibaca sendiri itu di surat Hujurat, Al-Hujurat ayat 14-15. Sing niku saja mari doyo lelan. Sing bener iki wong iki Islam sih terus iman, kok iman sih terus Islam. Nanti takoni jawabane gitu. Islam sih, Islam kok meningkat jadi orang iman. Ya ora, iman sih. Percaya sih, yakin sih, terus lagi mlebu Islam. Ngono. Nah, jawabannya itu surat Al-Hujurat ayat 14-15 itu. Nah, itu loh. Tuh, yang benar Islam sih, Islam harus ditingkatkan jadi orang yang beriman. Nah gitu loh. Itu syarat yang kedua. Ya, orang jadi orang Islam, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah Allah, ya, menjadi orang Islam. Kemudian alhamdulillah karena hidayah Allah pula kita punya semangat, punya usaha untuk meningkat jadi orang yang beriman. Nah gitu. Nanti kalau dibahas Islam itu bagaimana, iman itu bagaimana, luar biasa nih. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti Islam iman saja, tapi harus berilmu, harus punya ilmu. Nah ini, ya, ilmu. Karena orang Islam beriman, neng tanpa ilmu, rane gunane. Nah, nah yang dimaksud ilmu sebagai syarat menuju takwa itu adalah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh ilmu sembarangan, ilmu mujarobat, ilmu klening, ilmu tugon nggak boleh, urofat dan sebagainya. Ya, orang berilmu apa ini? Ilmu yang dimaksud harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bila alhamdulillah kita mendapat hidayah Allah, belum ngaji, loh ini loh. Karena banyak diantara manusia orang yang mengaku Islam, ngaku beriman, kitabnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, neng orang mudeng Quran sini apa? Orang mudeng piye tuntunan atau contoh hidup menurut contoh Nabi, baik urusan ibadah maupun amalan. Rakyat ngaji. Alhamdulillah kita diberi hidayah Allah mau ngaji. Loh, itu nikmat yang luar biasa.
Karena apa? Orang yang Islam beriman tanpa ilmu, nabrak-nabrak tanpa ilmu agama. Ilmu mewah, pinter ku mau sarjana punya kedudukan jabatan, lojone akeh duit akeh, sugih blegedhu, ning ora mudeng agama, digambarkan seperti orang buta, nabrak-nabrak, mulane duit-duit malah tinggo nyiksa awake dhewe, nggo tuku pil koplo, nggo mendem. Nah, kan berarti cowok ibaratnya wong aku nabrak-nabrak. Itulah. Ya. Kemudian ilmu tidak berhenti di situ. Yang seketika syarat yang keempat adalah harus diamalkan. Berarti syarat yang keempat adalah amal. Islam, iman, ilmu, dan amal. Orang Islam dengan keimanan yang mantap, mau ngaji berarti punya ilmu sumber Quran dan Sunnah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Niku dereng cukup syarat yang kelima, ikhlas. Orangnya mukhlis, jadi orangnya ikhlas. Orang Islam meningkat menjadi orang yang beriman, belum ngaji berarti orang sunnah, belajar Quran Sunnah, punya ilmu, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bareng ngaji kan jadi mengerti, dipahami, diyakini, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Itu insya Allah takwa akan diraih, takwa akan didapat. Nah, itu kita syukuri, ya. Karena ternyata kan banyak orang Islam ngaku nih Islam, nih kita mau mas Quran, nih dia orang tahu buka Quran, di sini Quran dia foto, mudeng. Nah, ini hiasan mati dijejur, gitu. Niku lebih ngeri lagi digantung nang lawang. Jadi nang mana maling mlebu ben bingung, gitu. Jadi nek takok kula sampai ben aja kemalingan gampang, nggih. Maca Al-Fatihah dari pada Isya atau pada Maghrib sampai subuh terus kuwi kemalingan. Turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus daripada maghrib berpisah lah sholat isya apa subuh. Mungkin yang saya menghubungi rumah. Apa surat namu ngomong hubungi buat ini. Wah betul-betul terus. Ya. Terus negara itu stres suratmu ya. Motor ada gantung dulu lawan dari nenek malam dari berburu. Tuh, padahal orang itu fungsinya apa? Dalil mutlakin itu. Jadi 5 kunci, 5 syarat untuk supaya kita bisa meraih tingkatan takwa mendapat kemuliaan insya Allah. Yang terakhir ikhlas. Bila ngaji yang terjadi jangan sampai salah niat. Jangan infak untuk beli tanah atau waktu majelis ini jangan sampai salah niat. Lillah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah. Ini harus kita syukuri. Ya. Karena apa? Ya itu tadi ternyata di antara saudara kita, ya tetangga kita, bahkan kerabat kita, nggak gampang loh mendapat hidayah. 5 hal itu ada pada diri seseorang. Alhamdulillah kita bisa ke sana. Nggak gampang loh. Apa mana yang belum ngaji malahnya mau ngaji kayak itu? Coba. Boro-boro belum melu ngaji. Ngaji kayak itu. Gitu. Melu ngaji lah. Ada mau ngaji kayak itu. Sampai di kasus kemarin saudara kita ada laporan tuh di Malang kan bangun majelis itu nih lemah dewi duit dewi dibangun ngaji lain tuh di mondoan ini kan mondoan jangan yang kasus mondoan di ada agung untuk mondoan di rumah nanti kayak macam itu artinya di penjara yang dipindahkan sekarang tidak ada masalah.
Sampai seperti itu. Padahal sebagian itu wis 60 cabang loh, bayangkan. Pengajiannya di Mondokan 2 itu sudah bertahun-tahun. Mau bangun majelis pindah 500 meter kok geger itu. Coba. Nanti bagaimana pertanyaan jawabannya di hadapan mereka mengalami ngaji dan sebagainya. Tapi itu sunatullah memang begitu. Di mana Al-Quran diterangkan, di mana Al-Quran dikaji, di situ setan akan mengalami dengan segala cara. Itu. Ini alhamdulillah dengan hidayah Allah punya kami hidup di zaman yang jauh dari masa kenabian, hidup yang jauh dari tempat di mana Al-Quran diturunkan. Tapi Allah masih dengan kasih sayang Allah kita dapat hidayah. Ya, orang yang hidup ketemu Nabi aja ada yang tidak mendapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Gitu. Kalau nanti maaf brosur tentang kehidupan kehidupan akhirat ya, kubur, atau bahkan tadi Nabi juga sering ada itu tentang paman Nabi yang bernama Abu Thalib, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Paman Nabi loh, orang yang merawat Rasulullah dikala mendapat pertolongan, dikala mendapat permusuhan yang hebat dari kaumnya sendiri, kaum kafir Quraisy. Ya, Abu Thalib seorang paman yang menyayangi Nabi karena keponakan, karena nasab, bukan karena kenabiannya, bukan karena sebagai nabi, tapi sebagai kerusak nasab. Sampai menjelang wafat, menjelang meninggal, Abu Thalib itu didatangi Rasulullah supaya membaca syahadat. Tidak mau, gitu? Tidak mau. Karena apa? Di posisi lain ada Abu Jahal, ya, dan yang lain untuk mengingatkan, cuma manut kalau kamu masuk kamu akan meninggalkan agama nenek moyang dan sebagainya, sampai mengembuskan nafas terakhir tidak mau baca syahadat. Rasulullah minta supaya pamannya mau baca syahadat untuk jadikan hujah, untuk jadikan alasan, karena membaca syahadat akan didoakan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Sampai begitu. Maka dalam ada yang mengatakan Rasulullah sampai meneteskan air mata karena paman yang disayangi yang melindungi beliau sampai meninggal tidak mau masuk Islam. Coba dibaca surat Al-Qasas ayat 56. Ini diabadikan dalam Al-Quran loh. Kita syukuri dengan hidayah Allah, kita ngaji semacam ini, kita syukuri. Surat Al-Qasas ayat 56. Quran surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, jelas kan? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu hai Muhammad, ada yang mengartikan kamu hai Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang maksum yang tidak punya dosa, dijamin oleh Allah masuk surga. Orang yang kekasih Allah dikatakan begitu kan, Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih sekalipun, pamannya yang merawat, yang kasih sayang luar biasa itu, melindungi Rasulullah. Gitu? Jadi saat Rasulullah mulai berdakwah itu, Abu Thalib itu supaya membujuk Rasulullah untuk berhenti dakwah. Ya, sampai mengatakan, andai kata kamu bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya dan perbulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti berdakwah, menyampaikan firman Allah Al-Quran. Ditawani jabatan, tawani kedudukan materi yang luar biasa, wanita cantik, putra sakarmu. Rasulullah tidak bakal tidur, dakwah tetap, meskipun dapat rombongan, intimidasi, dimusuhi, dicaci maki, dianiaya dan luar biasa. Nah itu
Orang beliau yang seperti itu pun tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih sekalipun. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki ini bukan berarti Allah pilih-pilih. Si A dipilih ganteng di wonge, tunjuk. Si B wah wonge rada putih salah bunyi benda. Wah ini orangnya cantik, perempuan cantik beri petunjuk. Wah aku itu rada rapati ya tahu enggak begitu. Semua manusia diberi kesempatan yang sama, diberi bekal modal yang sama, diberi petunjuk, diberi ilmu yang sama. Nah itu. Jadi ya, jadi maksud ya Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki bukan berarti dipilah-pilah, pilih-pilih enggak. Tetapi semua diberi kesempatan yang sama. Manusia diberi akal pikir sama, diberi ilmu sama, kemudian diberi kebebasan, nah gitu loh. Nah diberi bekal yang sama, cuman ada yang bersyukur atau ada yang menggunakan bekal itu dengan baik, dengan ada yang tidak. Coba di surat An-Nahl ayat 78. Sama, nah gitu. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Surat An-Nahl surat nomor 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, sama kan? Ya. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan sama. Kayak cengar podo atau niku kondisine. Podo. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an, sama. Ingatlah ya manusia, kamu semua dilahirkan ibumu ke dunia ini, dilahirkan dunia lewat ibumu masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kami tidak ngerti apapun, tidak punya apapun, tidak bawa apapun. Ternyata ceritanya bayi lahir terus bawa gelang kalung, gandeng putri, waktu gelang kalung merenek, gitu. Nah ini, tidak ada, semua itu sama. Cuman diberi modal yang sama berupa apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Berkembang secara alami, secara naluri, secara insani, secara sesuai dengan sunatullah, enggak berkembang. Secara fisik berkembang. Lalu ternyata bayi lahir langsung jualan bal-balan rene. Meski secara fisik awal-awal berkembang sama, semua sama seperti itu. Ini kita berbicara normal, kita itu berbicara ya secara fisik kan itu. Ya, mungkin lahir waktu itu terus lekas mengkurap terus berangkat, berangkat terus lugu terus dandanan terus kimi-kimi, mana? Itu perkembangan normal seperti itu. Mana nggih kagungan putra apa putu iso ngadeg iki kok ya adi ngadeg ayo ngadeg kok ya surahi seneng adi iso ngadeg iki ngoten kok terus diabani ya tak kimi putune nek sing bapak iki ayo Mbah Samirin mana ya ayo Mbah Wira ingat apa kula ingatan waktu kula pun putuna bisa pimpin dia, siapa poli gitu, bercai di tengah, ya senangnya aja mas. Itu terus saya kencang, saya lakukan penelpon baru melayu, sok payon, baru payon sok bal-balan, tapi terus dari jalur duit, jalur HP, itu terus ngoten itu alami gitu lah. Rasional dia ngoten mereka. Begitu lahir terus pintar ya enggak ada. Maka Allah memberi pendengaran, penglihatan hati sebagai modal besar. Itu di situ Allah secara sunatullahnya berjalan alami seperti itu. La'alakum tashkurun, hendaklah kamu syukuri. Artinya digunakan dengan sebaik-baiknya. Pendengaran, penglihatan dan hati itu digunakan sebaik-baiknya. Ini perlu pembahasan yang
detail yang luas. Mengapa di ayat itu diartikan atau dimaknai pendengaran bukan telinga, penglihatan bukan mata. Nah, gitu loh. Mengapa? Karena pendengaran dan telinga beda. Kalau telinga ini pedus ini dua telinga. Nah, tapi fungsinya bukan sebagai pendengaran. Pendengaran dalam hati bisa mengambil pelajaran dengan hatinya kontak untuk mengambil ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang diucapkan. Termasuk surat yang kita baca tadi itu namanya ayat-ayat qauliyah, ayat yang diucapkan, diterima dengan telinga. Akhirnya itu pendengaran diolah dengan hati, gitu. Wedhus ini di telinga, sapi di telinga, tapi bukan berbeda dengan pemahaman atau pengertian pendengaran, gitu. Mata juga begitu, sapi dua mata, semua hewan punya mata, gitu. Tetapi kalau kita diartikan sebagai penglihatan, nah gitu loh, ini perlu dipahami. Nah, antara pendengaran yang digunakan untuk menerima ayat-ayat qauliyah dan mata yang digunakan untuk menerima ayat-ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ayat yang diucapkan berupa ayat Al-Quran, hadis Nabi, peringatan, petunjuk, nasihat dan sebagainya, itu ayat-ayat qauliyah. Kemudian ayat kauniyah itu kejadian alam seperti hujan, gitu. Kemudian seperti matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, seperti kejadian alami. Nah itu, ya. Kemudian dari semua yang kita terima, ayat-ayat baik qauliyah maupun kauniyah diolah dengan hati, diolah dengan fikir, diolah dengan rasio atau nalar. Termasuk kita diberi ilmu namanya. Jadi ayat kauniyah dan ayat qauliyah tadi itu ilmu namanya, petunjuk. Nah, kemudian diolah dengan hati. Setelah diolah dengan hati, kemudian muncul kesimpulan mana yang kamu ambil. Nah itu Allah memberi kebebasan, maka Allah hanya mengingatkan la'alakum tashkurun, hendaklah kamu syukuri. Artinya pendengaran, penglihatan dan hati digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membawa kepada dirinya kepada keselamatan, kepada kemuliaan, derajat yang tinggi itu. Karena kalau tidak disyukuri, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, justru sebaliknya yang terjadi pada dirinya. Maka Allah mengancam, itu ayat yang sangat populer, walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Loh, akan dijadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Dan bagaimana manusia yang dia diberi hati tapi tidak digunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, rakyat gunalar memikir itu ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun kauniyah tadi. Dia diberi mata, tidak mau digunakan untuk melihat keagungan Allah, artinya ayat-ayat kauniyah. Dia diberi telinga, tidak digunakan untuk menerima ayat-ayat kauniyah. Orang yang seperti itu dikatakan Allah kal an'am, seperti binatang ternak, mulane mung duwene mung kuping mboten pendengaran. Punyanya hanya mata, bukan penglihatan. Hati hanya berfungsi sebagai anggota badan, liver. Pikiran, otak hanya sebagai kelengkapan hidup, tapi tidak berfungsi membawa kemuliaan atau kebahagiaan dirinya. Dikatakan kal an'am, orang yang seperti itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Mengapa dikatakan lebih sesat? Karena manusia di samping insting juga diberi rasio, akal, pikir. Maka manusia yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati tadi, kalau tidak berarti tidak bisa mengendalikan diri, dia akan jauh lebih jahat dibandingkan binatang ternak. Jangan nanti mireng, wedhus rebutan suket nganti paten-patenan, nanti mireng. Nah, nek tiang rebutan duit saling membunuh, betul?
Berarti kan lebih buruk kalau lebih sesat, lebih jelek daripada binatang ternak. Yo, pripun? Ini pedes sih, rebutan suka nanti berat terbatas dipakai ini. Ambruk tidak. Kalau suka dipasai juga enak. Tidak ada seperti itu. Tapi orang coba kemarin itu ada kasus ponaan mateni pali rebutan lahan parkir. Coba orang rebutan duit ini. Nah, wah macam-macam itu. Kalau berita TV pagi itu ada wah, masya Allah, bisa merinding. Ada seorang suami mateni istrinya, katanya. Nah, ahli kalau zaman nikah, zaman ijab dipecah karo naib ya. Nah, ini wamin ayat yang kolak minang puskum aswajan tas wilayah lali saya dipakai ini bojone coba istri mateni bojo istri mateni suami enten ora iso mateni dhewe ngakon wong liya enten coba anak mateni bapak ada mateni ibu ada dan sebagainya luar biasa itulah manusia lah nikilah berarti cocok pas kali ini tidak dipun Allah kalan ambalum dalam itu inilah karunia kita bersyukur betul kita merenung ya dengan hidayah Allah kita ngaji dengan hidayah Allah kita dibimbing Al-Quran dan Sunnah ya kita harus menyadari urip ini yang terpuji parane urip ini sementara ya urip ini sementara umur 100 pun arang-arang 100 lebih itu sudah arang-arang jarang orang sekarang hidup 100 lebih tahun. Nah, andai kata ada pun sudah tidak selincah atau hebat di kala muda. Ya, kalau ini dengan mana biasa tokoh Muslim di malam sepuh Pak Haji Jamburi. Itu kalau ini usia 104. Ya, itu sudah tidak bisa. Teman-teman saya kalau sebelum gerah itu ya gerahnya dalam arti truk itu baru aja. Itu kalau ke masjid Jumatan masih tidak tuh di dalam kursi roda sama anaknya 104 ya. Ya. Lah Pak Dewi kamu tak apa lagi. Nah itu loh. Ini coba mau kemana kita hidup? Ya. Kita mau kemana? Ya. Padahal mati akan datang setiap saat. Ya. Kita akan nanti ini antri ya istilahnya. Enggak usah takut. Orang beriman tidak takut kematian, tidak takut mati karena pasti datang. Qul innal mauta ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqitukum. Katakan bahwa kematian itu pasti akan datang meskipun kamu lari daripadanya. Maka enten di antara penjaringan ditarik mati sesuk ya mana coba. Mungkin kalau lapor nih oleh malaikat. Enggak ada pasti itu. Bahkan akan lari mana yang apa nunggu tuwa wae lah. Yo bahasane harus tuwono ya. Nggih, masih diparingi sehat, panjang umur, berkah niku paling betul sing kathah ibadah saged nindakake ibadah kalian nunggu anak putu. Mana kejawabe? Nah, nek ana 10 lho Pak. Nek nggih saged nggih pokoknya tetap nyuwun panjang umur, berkah, sehat, yang afiat. Larangan aja. Lah cuma kok bukan saged nindakake ibadah, mata-mata ibadah. Amal soleh bisa muter kanane. Kalau nunggu anak putu, orang capek-capek. Tidak ada yang sanggup daftar kayak pulau, injek-injek siap, tidak ada. Allah sudah mengatakan begitu, Abdul Inal Mataladina Tafidu Namidu, Fa'inahu Mulatikun. Katakan kematian yang pasti akan datang itu meskipun kamu lari daripadanya. Itu pasti. Ini kita syukuri, nikmat Allah luar biasa. Maka kita tidak perlu berpikir, gitu, nanti kalau orang akeh loh. Kita syukuri ya, ini hidayah Allah. Ya, orang yang ketemu Nabi aja enggak mendapat hidayah. Nah, kita sekarang alhamdulillah jauh dari masa kenabian, jauh dari daerah di mana orang diturunkan. Tapi Allah memberi hidayah kepada kita, menuntun hati kita untuk mau ngaji belajar Quran dan Sunnah. Nah, ini ya, harus dijaga yang namanya mujahadah dan istiqomah. Mujahadah tenanan karena Allah paling dahulu kita hidup ini supaya menempuh jalan yang menjadikan dekat kepada Allah, kemudian kita supaya bersungguh-sungguh. Coba terakhir surat Al-Maidah ayat 35
jam 5 kemudian. Jam 5. Apa ayat surat Al-Maidah ayat 35. Quran surat Al-Maidah surat 65 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjalanlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah itu yang kesansi digulai mesti untung berarti itu pasti. Gitu, bukan enten bong bakanan pasar bakul boleh rugi. Jadi pasar bakul boleh rugi mas. Dagangan kuntai nang boleh anggo apa-apa, ora apa-apa. Kuwi enek bakul ngaten niku bakul perlu dipresake. Gitu. Niku mesti boleh untung, boleh pati, boleh bahagia itu orang hidup pasti itu. Nah kalau kamu ingin jadi orang yang beruntung, Allah untuk berikut janji Allah. Satu, jadi orang yang beriman. Kalau kamu jadi orang yang beriman, tingkatkan jadi orang takwa. Tapi kembali ke depan. Terus, hendaklah kamu memilih jalan yang menjadikan kamu dekat kepada Allah, jalan yang diridhai Allah. Allah mengatakan atau memfirmankan, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu. Dan ini Al-Quran adalah jalan yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'u subula fattafaraqu bikum an sabilihi. Jangan menempuh jalan yang lain. Kalau kamu mengikuti jalan yang lain selain Al-Quran, kamu akan tercerabut dari jalan Allah, akan tersesat dari jalan Allah. Jalan itu hanya dua. Wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliyatuhum yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Pun itu Allah itu pemimpinnya orang yang beriman, menuntun kepada kegelapan, dari kegelapan kepada cahaya terang dengan Al-Quran. Sedang orang kafir pemimpinnya setan, akan dibawa dari cahaya terang kepada kegelapan. Jalan itu yang lurus, nek jalan Allah, jalan setan, sudah itu aja. Besok di akhirat hanya surga dan neraka. Wadah itu saja. Itu. Maka kita harus ini ya, memilih jalan. Nah Allah menyebutkan jalan yang membawa keselamatan. Ini jalan yang lurus. Itu telah di Al-Quran. Di simbol kita, di masjid kita ada di situ ditulis inna hadzal Quran yahdil lati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Paling lurus berarti tidak ada yang lebih. Tuh, maka kita diperintahkan supaya kamu memilih jalan yang menjadikan kamu dekat kepada Allah, yang diridhai Allah. Jalan apa? Al-Quran. Caranya pripun bagi sampai Al-Quran ngaji, dipahami, diakali, diamalke. Dulu maka kita bilang kalau madaro sering diucapkan wassalamualaikum. Ikutilah Al-Quran. Kemana Al-Quran membimbing kamu, menuntun kamu. Kalau kamu mengikuti Al-Quran maka kamu akan dibimbing ke surga. Tetapi kalau kamu mengikuti jalan yang lain, Al-Quran kamu tinggalkan, kamu akan dihalau ke neraka. Kan jelas itu. Harus kita syukuri aksi ini. Kalau kita sudah menentukan, memilih dengan ngaji, belajar Al-Quran, meyakini dan mengamalkan ini akan membawa keselamatan, kebahagiaan, diridhai Allah. Allah perintahkan wajahidu fisabilihi. Bersungguh-sungguhlah di dalam menempuh jalan itu. Serius, bukan setengah-setengah, bukan timbangan orang. Nanti kau, maksud gunung. Maksud hati memeluk gunung, apa daya jangan tak sampai, atau apa daya waktu yang membatasi kita, gitu. Nah nanti yang ngapunten, nanti wekdal ayat-ayat yang kuat ini membuat sebagai motivasi, sebagai pengingat kita untuk semangat ngaji, yang ngapunten nanti kawan-kawan wekdal cekap rumiyin menurut Insya Allah, Allah barang aja nanti pun sampun